manhajnya beda katanya kan, susah lagi itu kan. Yang satunya tahlilan, satunya ini, waduh, bentrok lagi. Nah itu coba teman-teman selalu mengkaji ilmu-ilmu tentang keluarga sebelum kita masuk ke keluarga, karena kalau kita sudah masuk keluarga, aduh, bakal kompleks masalahnya insya Allah ya. Tapi teman-teman di sini saya yakin bisa menghadapi semua tantangan dan apapun yang diberikan insya Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung masuk ke acara yang pertama. Insya Allah akan kita buka dengan baca ta'awuz. Kita bersama-sama baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan oleh tilawah oleh Ustadz Zulkifli. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah memberikan keberkahan di setiap satu huruf pembacaan tilawah barusan. Baik, insyaallah kita langsung akan menuju ke tema kita pada malam hari ini yang dibawakan oleh Ustadz Hendri Tanjung. Sebelumnya ada yang kenal? Ada yang kenal? Belum kenal? Oke. Kalau belum kenal Ustadznya, pasti teman-teman samping kanan kiri juga belum kenal. Silakan berkenalan dulu samping kanan kiri. Wow, memperbanyak teman, insya Allah silaturahim, rezeki nambah, jodoh dipermudah kan? Kalau udah pada kenal, alhamdulillah. Kita langsung ke profil dari Ustadz Hendri Tanjung. Tafadhol Mas Rashid. Udah? Baik, Ustadz Dr. Hendri Tanjung, Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ketua Dewan International Council of Islamic Finance Educator Indonesia, Komisaris Dewan Wakaf Indonesia, penulis 33 buku. Ada yang punya bukunya? Nanti bisa dicari, searching, silahkan beli. Teman-teman mungkin sekarang masih belum aware di sekeliling kita, ekonomi kita apa kabar gitu kan. Yang penting kalau sekarang kan kita kenyang, keluarga kenyang, wallahu alam yang di luar kan kanan kiri belum tentu kita kenal. 40 rumah di samping kanan kiri belum tentu kita kenal. Dan di situ kita individualis kita benar-benar tinggi. Nah, di sini insya Allah Ustaz akan membawakan perekonomian negara ala Rasulullah SAW sehingga negara berjalan sesuai dengan kesejahteraan umatnya dan pemimpinnya pun insya Allah amanah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja tak panjang lebar kita panggilkan Ustadz Hendri Tanjung. Tafadhol maskuro untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, insya Allah kita akan membahas perekonomian negara ala Rasulullah SAW Ustadz. Mungkin ada slide-nya Mas Rashid. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya disayang istrinya, sayang suaminya. Kalau suami istri di sini saling sayang menyayangi ya. Yang jomblo, ya semoga cepat dapat lah. Baik kawan-kawan sekalian, saya diminta untuk bicara ekonomi ini, ya ekonomi pada zaman Rasulullah ya, seperti apa pengelolaannya sampai jam 10 ya. Oh sampai jam setengah 10. Oh, oke. Nah jawab kemudian. Oke, baik. Alhamdulillah ini di ruangan ini ada kurang lebih 50 juta orang. Ya. Kan streaming kan ya? Ya streaming. Jadi satu orang kali 1 juta orang. Ya. Kawan-kawan yang saya pasti sangat ingin mengetahui ya konsep ekonomi di zaman Rasulullah ini. Kita belajar ekonomi ini dengan niat sebenarnya ingin mengamalkan gitu. Ya. Dan niatnya ingin mengamalkan bagaimana ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Coba slide-nya ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi di zaman Rasul itu, langkah pertama itu dimulai dengan membangun pasar melalui wakaf. Ya. Ini yang orang jarang lupa, yang orang sering lupa. Ya. Jadi hijrahnya Rasulullah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu kira-kira Rasulullah bawa apa tuh? Bawa apa tuh kira-kira? Ada yang di sini ada yang dari Sumatera nggak? Coba angkat tangan. Yang dari mana mas? Bukit Tinggi. Nah, orang Awak kan? Dari Bukit Tinggi ke Jakarta dulu bawa bekal nggak? Baju doang. Oh luar biasa nih. Ini pedagang tulen. Fikri namanya. Namanya siapa? Fikri. Ya, pedagang tulen. Oh ya betul. Ya. Kalau akhwatnya ada yang dari Padang? Mana? Angkat tangan coba. Ya. Dulu ketika hijrah itu kan enggak bawa apa-apa sebenarnya. Ya kan? Tidak membawa apa-apa. Begitupun dengan Rasulullah, hijrah itu enggak bawa apa-apa. Hanya membawa iman. Semua harta tinggal kan? Semua harta tinggal. Jangankan harta, istri pun ditinggal. Kalau enggak sama imannya gitu kan. Ya. Tinggal semua. Datanglah ke Madinah. Apa yang pertama dibangun Rasul di Madinah? Masjid. Masjid ini wakaf apa enggak? Wakaf. Dibeli dari anak yatim oleh Rasulullah, kemudian diwakafkan. Ya. Jadi ingat wakaf ini, ya. Wakaf ini adalah the truth of Islamic economics. Ya. Ekonomi Islam yang benar-benar ekonomi Islam itu wakaf. Gak ada yang tandingin itu wakaf itu. Bahkan orang barat menirunya. Mereka sebut dengan endowment namanya. Ya. Kalau cash wakaf endowment fund. Dana abadi. Ya. Nah, jadi tadi begitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Rasulullah bangun masjid pertama oke. Kemudian di masjid itulah kemudian dipersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Ya kan?
Tapi setelah dibangun masjid, bangun apa lagi Rasulullah? Bangun apa lagi? Bangun pasar. Kenapa sebabnya Rasulullah bangun pasar? Ada sebabnya. Ketika hijrah itu di Yasrib, dulu namanya belum jadi Madinah ya, masih Yasrib. Di Yasrib itu penguasa pasarnya orang Yahudi. Jangan lupa. Jadi orang Yahudi ini dari dulu sampai sekarang menguasai ekonomi memang. Dari Rasulullah hijrah, pasar dikuasai orang Yahudi. Hijrahlah yang namanya Abdurrahman bin Auf, hijrahlah yang namanya Utsman bin Affan, hijrahlah yang namanya sahabat-sahabat yang hebat-hebat dalam berdagang. Kira-kira gimana sikap orang Yahudi ini? Kira-kira gimana? Terancam nggak? Pesaing men, ya kan? Kita kuasai pasar nih, tahu-tahu ada orang datang, wah ini kalau dia main pasar habis kita nih, ya. Nah lalu apa? Lalu gimana caranya supaya orang sekelas Abdurrahman bin Auf tidak dagang atau tidak masuk bisnis, ya kan? Lalu orang Yahudi apa yang dia buat? Oh kalau gitu gini caranya. Kan pasar kita yang sekarang kuasai pasar nih. Oleh karena itu, supaya kaum muslimin gak masuk ke pasar ini dagang, kita bikin biaya masuk yang tinggi. Ya, buat biaya masuk yang tinggi. Orang masuk pasar kasih biaya masuk yang tinggi. Sehingga dia nggak bisa jual seperti harga kita jual. Wah itu perang dagang tuh, udah mulai itu, otaknya licik. Gimana caranya menghambat pesaing? Kasih biaya masuk yang tinggi, dia nggak bisa masuk pasar. Kalaupun dia bisa masuk pasar, dia pasti nggak bisa jual seperti kita jual murah, karena dia pasti hitung sebagai biaya. Kira-kira sekelas Abdurrahman bagaimana? Mau nggak dia masuk pasar? Kira-kira gimana? Mau nggak? Enggak lah. Ya. Lantas bagaimana? Hah? Bangun apa? Bangun pasar sendiri. Dan itu sahabat kompak. Sahabat kompak datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang-orang Yahudi itu memberlakukan pungutan yang sangat tinggi bagi kami. Kalau kami mau dagang di pasar, kami nggak sanggup ya Rasulullah. Oleh karena itu kami minta kepada engkau untuk mengizinkan kita buat pasar baru. Ya, jadi pasar baru sudah ada di zaman Rasul. Namanya pasar baru. Ya bukan hanya di Jakarta yang ada pasar baru, ya udah ada pasar baru. Apa respon Rasulullah? Rasulullah langsung angkat tangan begini, ya Allah berikanlah keberkahan pada pasar ini. Wah, ya jadilah ada dua pasar, pasar Yahudi, pasar Muslim. Kira-kira berbeda nggak antara dua pasar ini? Di mana bedanya? Bedanya yang satu baru, yang satu lama. Bedanya apa? Aturan yang beda. Nah, ini dia. Aturannya yang beda. Ya. Di pasar yang baru Rasulullah membuat aturan, dan pasar ini itu dibeli dan diwakafkan oleh Rasulullah. Tanah inilah kemudian pasar wakaf pertama di dunia.
yang sekarang sedang dibangun di Thailand. Mall wakaf pertama di dunia. Namanya ASEAN Mall. Ya. Bayangkan kalau mall itu wakaf. Ya, bayangkan kalau mall itu wakaf. Apa akibatnya? Sewanya nggak mahal. Sekarang sewa mall mahal nggak? Sewa toko di mall mahal nggak? Di Tamsid berapa sekarang satu toko sewanya? Ada yang pedagang nggak sini? Berapa di Tamsid? Atau Tanah Abang berapa? Sewanya? Berapa? 50 per tahun. Berapa kali berapa tuh? 3 kali 3. Kecil pokoknya. Bayangkan kalau wakaf. Ya. Nah, nanti kita cerita yang di Thailand itu. Jadi Rasulullah bangun pasar wakaf. Aturan pertama adalah tidak ada pungutan untuk pedagang yang mau jualan di pasar itu. Ini aturan pertama. Kalau tadi orang Yahudi ada nggak pungutan? Tinggi nggak? Tinggi. Di pasar Islam ada nggak pungutan? Nggak ada. Kira-kira apa dampaknya? Harganya lebih murah. Satu. Ya, ini regulasi pasar yang dibangun oleh Rasulullah. 2. Catat ya, nanti ada ujiannya. Ya. 2. Tidak boleh memesan tempat di pasar itu. Ini tempat saya ya, ini kapling saya ya. Tidak boleh. Masuk pasar persis seperti masuk masjid. Siapa yang datang duluan, dia boleh milih tempat. Wow, keren nggak tuh? Yuk kita buat dia besok yuk. Tapi tanahnya wakaf dulu. Wah, ya kan? Loh, kita harus amalkan. Jangan cuma malam ini aja. Oh, bagus tuh. Nggak usah, jangan kita amalkan. Gak usah besar-besar. Ya, 1000 meter aja. Ya. Oh, lu besar itu ya. Ya 1000 meter kalau satu pedagang 2 kali 2 kan 4 kali ya dapat 250 pedagang kan. Enggak ada pungutan. Enggak boleh pesan tempat. Oh. Kira-kira apa yang terjadi? Sahabat yang mau dagang datang ke pasar lebih awal. Orang Yahudinya masih tidur, pasar Muslim sudah buka. Kira-kira mana yang lebih laku? Lah iyalah. Dua aturan itu aja orang Yahudi sudah blingsatan. Wah, kacau kita ini. Ya, bahaya masa depan ini. Wah, ini percaturan ekonomi terancam ini. Waduh, gimana caranya nih? Ya, gitu kan. Jadi doanya Rasulullah itu bukan hanya sekedar doa, tapi doa yang dibuktikan dengan strategi. Gitu loh. Strateginya apa? Tadi itu. Karena kalau ada pungutan, itu akan dihitung ke biaya akan dihitung ke harga pasti mahal, pasti tidak kompetitif. Potong, pangkas, CS, efisien. Ya, market efisien. Kedua, tidak boleh pesan tempat. Akibatnya apa? Orang lebih berpagi lagi ke pasar. Coba bayangin. Jadi habis subuh masuk ke pasar. Orang Yahudi habis subuh tidur dia.
Pasar-pasar buka-buka pasarnya jam 9, jam 10. Pasar muslim sudah habis barangnya semua. Dia baru buka. Ada bangkrut dia. Ya. Serba cepat ya, efisien itu diciptakan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau kita lihat sirah ini, kira-kira Rasulullah itu strategi pasarnya hebat gak? Hebat. Dan dia bangun memang dari zero cost, dari wakaf kan, zero cost. Kalau itu kemudian harta saya sewakan, masih tetap bayar sewa kan? Masih tetap bayar sewa, berapa sewanya? Walaupun murah tetap bayar sewa. Ini zero, nggak ada sewa, nggak ada bayar sewanya. Ya, itu aturan yang dibuat oleh Rasulullah. Ya, udah berapa tadi aturannya? Apa aja? Yang kedua, nah, yang ketiga tidak boleh ada monopoli. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada monopoli. Ya, monopoli ini bukan dalam pengertian monopoli sekarang ya. Kalau monopoli sekarang itu kan price maker, dia yang buat harga. Monopoli zaman dulu tuh ikhtikar namanya. Ikhtikar itu numpuk-numpuk barang sampai harganya mahal baru dijual. Menimbun, nah menimbun. Jadi Rasulullah melarang itu, praktek itu, penimbunan tidak boleh. Ya, kalau ketahuan dikeluarkan dari pasar, punishmentnya itu. Ya, jadi di zaman Rasulullah itu punishment ada, bukan tidak ada, salah itu bilang. Ya, bukan tidak ada punishmentnya. Ya. Jadi Rasulullah menjaga supaya tidak ada penimbunan. Kira-kira apa akibat penimbunan ini bagi harga? Harga naik, kemudian barang langka, kemudian kalau itu berlaku pada barang makanan, orang kelaparan. Kelaparan ini adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Ya. Disebut gagal pemimpinnya kalau rakyatnya kelaparan. Ya. Tidak boleh ada itu terjadi. Dijaga betul. Nah, kemudian Rasulullah sudah membuat aturan-aturan itu. Satu tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak boleh talaki rukban. Tidak boleh adanya talaki rukban. Talaki rukban ini maksudnya begini. Orang desa datang ke kota mau jual barang-barang hasil pertaniannya, tidak boleh dicegat oleh orang kota di tengah jalan. Ya, tidak boleh dicegat. Ya. Biarkan dia masuk pasar. Biarkan dia tahu harga. Kalau mau dibeli silakan beli. Kira-kira apa hikmahnya itu? Hah? Yang berproduksi bisa mendapatkan keuntungan lebih. Ada misalkan petani, katakan petani gandum datang dari luar kota Madinah, masuk ke Madinah. Di perbatasan kota, datang orang kota nawar, ini saya beli ya, sekian. Terus semua orang ini diserahkan saja, oke, serahkan saja, dibawa ke pasar. Kira-kira apa yang terjadi kalau penjual itu tahu harga pasar? Hah? Hah? Merasa ditipu.
Ya. Ya, saya jual kemurahan. Ternyata di pasar harganya mahal. Ya. Atau malah mungkin dia tidak rela. Saya nggak rela itu. Nah, kalau sudah nggak rela berarti tidak antarodin. Ya, menyalahi ayat malah. Antarodin minkum tijarotan antarodin minkum. Udah lagi antarodin ya. Ya. Jadi kalau sudah begitu itu bisa tidak berkah itu. Ya, kalau tidak antarodin. Ya. Bagaimana kalau ikhwan dengan akhwat tidak antarodin? Ya. Misalnya menikah dipaksa gitu. Paksa menikah gitu. Tidak antarodin. Kira-kira gimana? Hah? Ya muncullah mudarat kan. Kalau perempuannya cantik kalau perempuannya cantik laki-lakinya tidak, muncul apa fitnah dipelet ya kan. Kok mau tuh, kok mau dia sama itu dipelet kali gitu kan. Nah, ya macam-macam lah nanti muncul. Jadi kembali ke tadi ya, antarodin tadi. Jadi prinsip dalam berbisnis itu adalah tidak ada dusta di antara kita. Itu prinsipnya. Dalam bahasa ekonominya terjadilah symmetric information. Ya. Sebelum penjual memutuskan untuk menjual, dia harus tahu harga pasar. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa memutuskan ini saya jual atau tidak. Gitu. Ya. Jadi namanya apa? Symmetric information. Nah, hari ini yang sulit ya. Karena banyak orang bermain ya untuk menciptakan asymmetric information itu. Ya. Jadi tadi sudah ada berapa aturannya? 4. Ya. Oke, let's say lah 4 adalah aturannya dulu. Ya. Nah, kita coba tadi membangun market ya dengan 4 aturan itu, berhasil. Lalu pada step kedua Rasulullah menjamin kejujuran pada setiap pedagang. Ya. Jadi aturan pasar tadi ada 4. Itu untuk supaya terjadi efisiensi harga, supaya terjadi harga yang bersaing, harga yang murah. 4 aturan tadi. Yang kedua, Rasulullah menetapkan tidak adanya fraud. Apa itu fraud? Curangan, ya, penipuan. Ya, karena pasar itu kalau diisi dengan fraud bahaya, ya, bahaya. Maka di situ dijamin oleh Rasulullah setiap pedagang itu jujur, termasuk pembelinya. Nah, bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah inspeksi pasar. Ya, kadang-kadang Rasulullah masukkan tangannya ke korma pedagang itu. Tahu-tahu atasnya kering, bawahnya basah. Ini kenapa basah? Ya, dilarang oleh Rasulullah. Ya, jadi kejujuran itu yang membawa keberkahan. Ya, kejujuran berdagang itu yang membawa keberkahan. Bahkan dalam sebuah hadisnya, pedagang yang jujur itu adalah bersama Rasulullah di surga. Ya, at-tajir al-amin as-suduq mas-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi jujur ini menjadi apa? Ujung tombak praktek bisnis ketika itu. Ya. Itu step yang berikutnya. Setelah bangun market, kemudian menggaransi kejujuran, terakhir adanya apa? Price mechanism. Nah, adanya apa? Mekanisme harga.
Bagaimana menerjemahkan mekanisme harga ini? Ada kekuatan supply, ada kekuatan demand. Kita nggak bisa menentukan harga suka-suka kita, nggak bisa. Ya, ada mekanisme yang membuatnya harganya kadang murah, kadang mahal. Ya, makanya kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya misalnya ketika suplai besar, panen raya misalnya, harga naik atau turun? Turun. Karena suplainya besar, permintaannya segitu-segitu aja. Nah, bagaimana caranya supaya harganya tidak turun? Harus diborong dan disimpan. Seperti Nabi Yusuf. Ya, diborong dan disimpan. Nah, inilah sebenarnya yang merupakan prinsip Bulog, ya. Badan Urusan Logistik. Ya, karena ini menyangkut makan, hajat hidup, beras ini. Ya. Beras itu begitu, ketika panen raya itu harusnya diambil sama pemerintah, disimpan. Ya. Jadi tidak ada istilah panen raya harga-harga turun. Itulah tugas pemerintah sebagai stabilizer itu. Ya, stabilisasi harga-harga. Nah, di dalam habis mati. Mas, mati. Habis baterai ya? Kayaknya ini minta saya minum dulu nih. Ini rumahnya paling jauh di mana? Ciseeng ada. Masya Allah. Naik apa ke sana ke Ciseeng? Kereta masih ada ya? Luar biasa nih. Ada yang nginep di sini? Awaknya enggak ada. Pulang semua nanti. Ada juga. Yang ada yang tinggal di Bogor. Di mana Bogornya? Di mana? Pagelaran. Nanti pulang naik apa? Kereta juga ya. Oh ada ya di sini ya, deket ya. Tebet ya, deket sini ya. Sampai jam berapa kereta? Jam 12 masih ada ya. Ya kalau Ikhwan sih saya nggak usah tanya, bisa pulang sendiri. Ya, akhwat ini yang harus khawatir ya. So. Yang punya usaha di pasar ada nggak di sini akhwatnya? Yang punya toko di pasar ada? Nggak ada. Online sekarang ya. Yang usaha online ada? Coba angkat tangan. Satu. Saling tunjuk nih. Oh, semua jangan-jangan ini ya. Kenapa? Usaha online ya. Baik, tadi sampai mana ya? Price mechanism ya, Bulog ya. Nah, jadi price mechanism ini adalah bagaimana Rasulullah kemudian tidak membuat harga itu. Jadi harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi suatu ketika harga-harga di Madinah itu naik. Ya, harga gandum khususnya berangkat naik. Lalu datanglah seorang sahabat, beberapa orang datang pada Rasulullah, kemudian kata sahabat, "Sa'ir lana ya Rasulullah." Tetapkanlah harga bagi kami wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allah musa'ir, Allah yang buat harga, bukan saya. Ya. Kenapa kira-kira? Apa rahasianya Rasulullah menolak?
Jadi kira-kira gini lah, kalau misalkan sekarang harga beras naik, kemudian rakyat datang ya kepada presiden misalkan, wahai presiden, tetapkan harga beras. Terus presiden nolak, wah saya nggak bisa tetapkan harga beras. Kenapa? Karena ada mekanismenya di situ, supply dan demand ini, ya. Dan yang memang nantinya kita ketahui ketika kita belajar dalam ekonomi modern, ketika kita tetapkan harga, ya, yang namanya dalam teori ekonomi ada namanya floor price atau ceiling price, maka yang terjadi adalah dead weight loss. Yang terjadi adalah hilangnya kesejahteraan masyarakat, ima melalui kehilangan surplus konsumen, ima melalui kehilangan surplus produsen. Ya, itu nanti dari teorinya. Tetapi ini adalah rahasia mengapa kemudian harga itu nggak ditetapkan. Harga itu berlaku menurut supply dan demand, menurut ketersediaan barang dan bagaimana minat orang terhadap barang itu. Itu dia. Ya. Nah, jadi ini merupakan satu sebenarnya pesan ekonomi yang sampai hari kiamat pun pasti akan terus berlaku. Jangan coba bermain-main dengan harga. Ya. Jangan coba bermain-main dengan harga. Kenapa? Karena harga itu tidak buat dimainkan. Harga itu ada mekanismenya sendiri. Yang membuat dia mahal, dia murah. Ya. Ketika dibuat distorsi katakan, ketika dibuat menjadi permainan ya, melalui mafia-mafia, maka Allah sangat marah kepada mereka. Ya, Allah sangat marah kepada mereka. Ya. Nah, inilah tiga hal yang dibangun oleh Rasulullah pertama sekali ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk pada step yang kedua. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya. Namanya siapa Mas? Biar saya kenal juga Mas. Teguh, kerja di swasta. Ya baik. Tidak ada stok. Tidak ada stok. Efisien. Pagi bawa barang, pulang bawa barang. Ya, tidak ada stok. Ada yang lain? Ya. Ini mohon maaf Ustadz, bukan saya mau mengkritisi ya. Ya. Cuman saya pernah baca buku Sirah Nabawi itu kan sebelum Rasulullah hijrah itu kan sudah ada orang Madinah yang masuk Islam gitu. Kalau tidak satu apa ada baiat Aqabah dan lain sebagainya seperti itu Ustaz. Artinya ketika Rasulullah sampai ke Madinah itu sudah ada kaum muslimin di situ yang mana pemikirannya, perilakunya jelas berbeda dengan yang bukan muslim. Nah, yang mau saya tanyakan apakah bukan bentuk orangnya dulu baru marketnya, karena membuat seorang pedagang jadi jujur, jadi baik itu kalau nggak dilandasin iman apa nggak tambah susah gitu Ustaz? Ya. Itu. Ya. Namanya Mas, Mas? Saya Samsul Ustaz. Samsul, ya. Gini Mas Samsul ya, tadi kan sudah saya jelaskan, Rasulullah pertama hijrah itu membangun masjid. Ya. Nah, disitulah Rasulullah membina sahabat, tapi tidak hanya berhenti di situ. Lantas Rasulullah juga membangun ekonomi gitu. Jadi ekonomi itu next step setelah membina iman. Gitu loh maksudnya. Sebab kalau ekonomi dibangun tanpa iman, kacau. Amburadul. Ya, makanya iman dulu baru ekonomi. Ya. Termasuk dengan ekonomi Islam juga seperti itu. Ya. Ekonomi Islam kalau sistemnya sudah Islam tapi motivasinya tidak Islami, ya repot juga kita. Ya kan? Repot juga kita. Ada yang lain?
Ya, silakan Pak. Ya, baik. Siapa namanya, Pak? Henry. Baik. Mbak Endi ya. Kalau bulog itu ketika ada panen raya dia beli, dia simpen. Lalu nanti ketika stok kurang di pasar, dia operasi pasar, itu namanya market operation. Dia operasi pasar, dia jual dengan harga yang lebih murah untuk menambah supply di pasar. Jadi dia bermain bukan di harga tapi di supply. Paham maksudnya ya? Bukan harga pasar, dia main di supply. Ketika misalkan harga beras naik karena beras sedikit, dia supply beras ke pasar, otomatis harganya turun. Dia tidak bermain di harga tapi dia bermain di supply. Market operation. Itu berbeda. Kalau namanya penetapan harga itu ditetapkan harga. Sekian. Misalkan dulu gini contohnya, kalau dulu masih ingat tahun 95-an. Ya. 96 95. Itu ada yang namanya BPPC. Ya, Badan C-nya cengkeh ya. BPPC lupa saya namanya apa. Pokoknya itulah ya, badan yang mengatur harga cengkeh. Jadi oleh dia dibeli harga cengkeh itu 6.000. Apapun yang terjadi. Padahal harga di pasar 12.000 ketika itu. Apa yang terjadi? Petani-petani itu cengkeh itu pada menebang cengkehnya. Kenapa? Ya rugi. Ya, kalau cengkeh itu kan dipetikin satu-satu itu. Upah metiknya aja berapa untuk dapatkan sekilo itu? Ya, berapa? Nah, jadi sampai begitu. Ya, jadi harus sabar dibedakan antara market dengan price. Ya, jadi kalau namanya intervensi pasar itu namanya main di jumlah, kayak Bulog supply beras ke pasar. Tapi kalau namanya price intervention, intervensi harga itu dia tetapkan harga dengan jumlah sekian. Ya, itu ya tadi yang namanya baik selling price maupun floor price. Baik, ada lagi yang lain? Oke, kita terus ya. Satu ini sudah saya jelaskan, terus ini tadi hadisnya, terus nah ini ya, ini yang tadi saya kelupaan menjelaskan. Dalam hal menjaga kejujuran itu, para sahabat juga diminta untuk tidak memainkan timbangan. Ya, timbangan dan ukuran itu harus jelas ya. Dalam surat apa? Al-Mutaffifin. Ya. Ayat 1 sampai ayat 3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Jadi kalau nimbang untuk dia lebih-lebihin, nimbang untuk orang dia kurang-kurangin. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang nimbang untuk dia buat markup. Ya, markup. Harganya 100 jadi 120 untuk dia lebihnya. Kalau nimbang buat orang kurang-kurangin, korupsi. Ya. Tadi 100 jadi 80 ya, dan lain sebagainya. Jadi
markup dan korupsi ini jauh hari sejak operasi pasar pertama sekali berlangsung pasar di Madinah itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus jujur. Ini dalam rangka menjamin itu, ya. Nah, justru persoalan banyak negara-negara modern ini adalah persoalan apa? Markup dan korupsi. Iya kan? Berapa banyak misalnya pajak yang dikorupsi? Ya. Berapa banyak yang harusnya bukan hak dia kemudian diambil? Ya. Nah, ini yang sama sekali itu dilarang oleh Rasulullah. Ya. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita boleh berpikir, ya, ini kan al-mutaffifin ini kan kalau kita teruskan ayatnya itu kan kencang sekali itu. Sampai Allah ancam, apakah mereka enggak takut dengan hari yang sangat besar, hari pembalasan yang sangat besar, kiamat dan sebagainya, di mana mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban. Padahal cuman bermain timbangan dan ukuran, kan gitu ya. Di mana relevansinya? Nah, coba kalau kita lihat dalam konteks manajemen modern ataupun ekonomi modern. Gini, ya, seandainya misalnya kita bangun jembatan harganya 100 miliar misalnya nih. Berapa harganya? 1 miliar. Lalu bangun jembatan sendiri dikontrakkan ke orang lain. Ya. Dikorupsilah 10%. Tinggal berapa? Pengerjaannya. 1. Nah, oleh yang dapat kontrak nggak sanggup sendirian, disubkon lagi, potong lagi 10%. Dapat berapa dia? Yang kedua nggak sanggup lagi, subkon lagi, potong lagi 10%. Kira-kira yang jadi jembatan berapa? Dari 100 M budget, kira-kira yang jadi jembatan berapa? Berapa M? Ya macam-macam kan? Yang jelas tidak 100 M. Nah, kalau hitungan engineer dengan 100 M jembatan dengan spesifikasinya begini, tahan 100 tahun misalnya. Kemudian dengan sekarang budget yang ada tinggal segitu, kira-kira tahannya berapa tahun? Atau jangan-jangan pas di jalan ini ambruk. Coba bayangkan tiba-tiba jembatan pas dijalani baru banyak mobil ambruk. Mobilnya semuanya rusak dan orangnya meninggal semua. Gara-gara apa tadi? Gara-gara korupsi. Gara-gara korupsi yang hilang apa? Nyawa. Lebih tinggi nyawa apa uang? Dalam maqasid syariah, dalam tujuan syariah, lebih tinggi mana posisinya yang harus diselamatkan? Nyawa atau harta? Nyawa. Makanya Allah marah betul itu. Yang pertama, maqasid syariah itu apa? Hifzuddin, memelihara agama. Ini harga mati. Ya. Sehingga kita rela mengorbankan nyawa demi agama, jihad namanya. Ya. Para sahabat sudah memberi contoh, berjihad, perang di medan perang demi membela agama, itu yang paling tinggi dalam tujuan syariah tadi. Ya. Membela agama, membela kehormatan bangsa, kehormatan diri. Ya kan? Lalu yang kedua apa? Setelah hifzuddin apa? Hifzul? Enggak ada yang belajar maqasid syariah. Hah? Hifzul? Nafs. Apa itu? Memelihara nyawa, jiwa. Iya kan? Artinya apa? Apapun kita korbankan asal nyawanya selamat. Orang sakit contohnya, apapun dijual untuk berobat, betul?
nggak peduli berapa miliar habis, masih punya harta jual-jual, yang penting biasa sembuh, betul? Untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Harta udah nggak ada lagi gunanya, fungsinya sudah jual, berobat kemanapun, kejar. Yang penting bisa sembuh, itu posisinya. Nomor 3 apa? Hifzul akal, intelektual. Orang muslim harus pinter, ya. Oleh karena itu apa yang dikorbankan? Korbankan uang untuk orang pinter. Akibatnya apa? Sekolah. Makanya kemudian banyak sekolah-sekolah itu dibangun dari wakaf. Kenapa? Harta dikorbankan agar orang bisa pinter. Pesantren-pesantren banyak dibangun dari wakaf. Kenapa? Harta dikorbankan agar orang bisa pinter, agar orang bisa menjadi soleh, punya ilmu agama yang baik. Ya, begitu dia posisinya. Setelah itu apa? Hifzun nasl. Apa itu? Keturunan. Ya, keturunan. Ya, inilah pentingnya institusi pernikahan, supaya jelas siapa bapaknya, ya kan? Kan nggak mungkin satu akhwat suaminya 10. Begitu lahir anaknya cari mana yang paling mirip mukanya. Nggak mungkin kan? Nggak jelas nanti bapaknya. Tapi kalau ikhwan istrinya 4 boleh nggak? Masih jelas nggak bapaknya? Masih jelas. Ya, saya hanya bertanya saja, nggak ada maksud apa-apa gitu. Kenapa? Kejelasan nasal tadi. Fulan bin Fulan, jelas binnya. Mau ibunya siapa ya jelas, bapaknya dia gitu, jelas. Binnya jelas. Sehingga tidak ada problem yang akan mengikutinya nanti. Sebab kalau tidak jelas keturunan, waris nggak dapat. Iya kan? Hak-hak, banyak hak-hak yang hilang. Ya. Itu. Nah, baru terakhir, posisi terakhir apa? Hifzul mal. Memelihara harta. Ya, itu yang harus kita lihat dalam konteks syariah ini. Ya, menjaga agama itu jauh lebih penting daripada yang lain. Ya, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga keturunan nasal kita, baru kemudian menjaga harta kita. Jadi harus menikah. Ya, tidak boleh jomblo. Ya, kenapa? Karena itu adalah tujuan syariatnya agama itu. Hifzun nasl. Yang tidak menikah bukan golonganku, kata Rasulullah. Ini dikompor-komporin aja nih. Ya. Supaya cepat-cepat ini. Ya. Kenapa? Karena sekarang itu banyak orang yang sudah merasa punya harta, ya, akhirnya malas menikah, nggak mau menikah, takut hartanya diambil. Padahal posisi harta di mana? Di bawah. Lebih tinggi apa? Menikah. Dan ini bukan hanya di kota-kota besar seperti di Indonesia. Di negara-negara lain pun banyak wanita-wanita karir yang sudah punya harta malas menikah. Ya, karena sudah enjoy dengan hartanya. Padahal itu posisinya paling rendah. Dia tidak bisa menjalankan syariat agama dengan baik. Karena apa? Karena dia tidak punya nasal keturunan. Itu. Ya. Segera ya, yang belum ya. Saya doakan. Ya. Dapat yang soleh dan solehah. Ya. Oke, terus coba terus. Terus. Nah, ini juga belum saya jelaskan tadi. Ini judulnya apa ini? Kok gitu? Panas ya?
Enggak ada juga tuh. Ini untuk menjamin transaksi yang jujur, yang adil. Nah, jadi ada transaksi yang adil itu pertama adalah tidak goror. Apa itu goror? Tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Ada ikhwan kan, nikahlah, aduh masih goror nih. Maksudnya masih goror. Maksudnya masih belum jelas siapa calonnya gitu. Aduh masih goror nih gitu ya. Itu istilah yang salah itu ya, keliru ya. Jadi jangan dipakai itu ya. Maksudnya goror ini ya, ketidakjelasan akibat daripada transaksi. Ya. Nggak jelas. Contohnya ijon misalnya. Ijon itu begitu kita ijon, oke, deal, bayar. Tahu-tahu kan diambil barangnya kan 6 bulan lagi misalnya. Tahu-tahu 6 bulan lagi kena hama warang semua. Habislah dia. Siapa yang rugi? Yang beli. Atau 6 bulan lagi bagus hasilnya, besar-besar. Siapa yang rugi? Penjual. Itu dia. Akibat transaksi itu nggak jelas. Itu nggak boleh. Kalau mau itu adil, pakai bai'us salam. Jadi kita beli dengan uang di depan, tapi nanti setelah menghasilkan kita hitung ulang, kekurangannya bayar, kelebihannya balikin. Nah, itu baru aman. Ya. Jadi Islam itu menjamin keadilan di dua belah pihak, tidak condong kemana-mana. Ya, tidak condong ke pembeli, tidak condong ke penjual. Begitupun dalam hubungan dengan bermasyarakat, tidak condong ke penguasa, tidak condong ke rakyat. Dua-duanya harus adil. Begitupun dalam perusahaan, tidak condong ke pengusahanya, tidak condong ke buruhnya. Dua-duanya harus adil. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan suatu kezoliman apabila seorang pekerja menuntut gaji yang tidak sanggup dibayar oleh perusahaan. Ya. Enggak boleh. Merupakan suatu kezoliman kata Rasulullah apabila seorang pekerja minta gaji di luar kesanggupan perusahaan. Kalau mau keluar aja dari perusahaan itu, cari perusahaan lain yang lebih hebat. Kenapa harus mau mengganggu perusahaan yang sudah ada? Karena tidak adil. Ya, tidak adil. Gitu ya. Kemudian yang kedua najas. Apa ini najas? Bai'un najas. Hah? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Ini ekonominya lemah ya. Ini bukan golongan ekonomi lemah, bukan. Pegel ya. Bukan, ekonominya lemah. Najas itu begini, dia nawar, nggak niat beli. Dia nawar cuman niatnya naikin harga. Paham nggak? Misalnya Fikri, saya jual mobil ke Samsul, contohnya ya, Sul, ini ada mobil Samsul, bagus Sul. Berapa? Ya saya jual untuk Samsul, saya jual murah lah, 120 juta, Avanza nih, misalnya tahun 2012-an. Gila, Samsul bilang, oh duh 120, wah, gimana Pak kalau 100 saja? Dia tawar bulat 100, datang Fikri. Lagi tawar menawar gitu datang Fikri datang. Ada apa nih? Ini saya lagi jual mobil. Oh ya berapa jualnya? Saya bilang ya saya jualnya 120. Ditawar berapa sama Samsul? 100. Wah saya aja dah, saya mau tuh 130. Kan Samsul kaget kan? Hah? Dia mau. Pikir bilang, oh ini bagus, saya tahu betul ini mobil ini. Gak pernah dipakai selama 10 tahun. Misalnya. Saya tahu pesel gini. Mulus, mesin mulus. Saya aja deh jual saya aja deh 130. Padahal kalaupun saya jual ke dia gak beli gitu. Ya, jadi niatnya supaya Samsul berubah pikiran. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Fikri ini teman saya kong kali kong sudah.
kong kali kong, epic, ya, benak dia coba rubah dengan cara seperti tadi, ya. Karena fikir getol kan, udah jual saya aja Pak, saya masih tahu-tahu, oh, enggak janganlah, inilah kita menawar, enggak Pak, jual saya aja. Akhirnya fikir kan, Samsul takut hilang kan, ya udah deh, enggak apa-apa deh, saya aja deh 120 kan gitu. Berhasillah misi dia, gitu kan, kira-kira gitu. Itu namanya bai'un najas. Ya, banyak nggak gitu di pasar? Banyak. Ya, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Terus ini Anas ya, terus lewatin aja terus. Nah, waduh, nggak jelas ya. Nah, ini yang kedua, bagaimana Rasulullah kemudian tadi setelah pasar terbangun, tadi pertama masjid terbangun, yang kedua pasar terbangun dan kemudian menguasai ekonomi, lalu kemudian dalam konteks negara Rasulullah membangun Baitul Mal. Nah, ini sudah bicara negara nih, Baitul Mal. Ya, jangan salah sebut ya, Baitul Mal ya. Nah, pertama Baitul Mal ini jelas penerimaan dan pengeluaran negara, ya. Di mana di sini berfungsilah fiscal policy atau kebijakan fiskal. Pertama, Rasulullah menerapkan yang ini ya, surplus budget. Surplus budget itu artinya surplus dalam arti pengeluarannya lebih sedikit daripada pemasukannya. Kalau kita punya gaji 10 juta, pengeluaran kita per bulan 8 juta, berarti kita punya surplus 2 juta. Itu namanya budget surplus. Tapi kalau kita punya gaji 10 juta, pengeluaran 12 juta, kita utang 2 juta, itu namanya budget defisit. Kira-kira gitulah gampangnya, ya. Jadi pengeluaran negara itu selalu lebih kecil daripada pendapatan negara. Itu yang dijaga oleh Rasulullah. Memang pernah sekali Rasulullah mengalami defisit, tapi ini karena situasi ketika itu Mekah jatuh, ya, kemudian pengeluaran besar, dan ini kemudian setahun kemudian ditutup setelah perang Hunain, ya, dapat ghanimah, tutup, selesai. Nah, hari ini 90% negara-negara di dunia ini menganut budget defisit. Negara boleh sebut apa saja, negara apa saja boleh sebut, itu menganut budget defisit, ya. Sehingga untuk menutup defisitnya berhutang. Berhutang itu ada dua, bisa berhutang kepada rakyatnya sendiri, bisa berhutang ke luar negeri, ya. Oke, jadi yang pertama surplus budget, ya, ini yang harus dijaga sebenarnya. Yang kedua proportional tax, ya. Loh, pajak ada toh pajak di zaman Rasulullah, ada. Kharaj itu pajak. Kharaj itu apa? Pajak bumi bangunan, pajak tanah lah. Dulu nggak ada pajak bumi bangunan istilahnya. Sekarang ada, namanya PPBB, ya, tax, pajak tanah. Tapi secara proporsional, artinya apa? Kalau tanahnya subur, hasilnya bagus, pajaknya mahal. Kalau tanahnya tandus, pajaknya kecil. Jadi proporsional dia. Jadi memotivasi orang untuk mengolah. Yang berikutnya kharaj rate productivity based. Jadi produktivitas lahan itu yang menentukan pajaknya, ya. Kalau yang tadi, yang tadi penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Kalau yang atas tadi proportional tax itu menurut persentase, jadi tidak nominal, ya. Jadi kalau misalkan pajak PNS sekian,
bukan nominal tapi persentase. Ya, berapa dapatnya, itulah kemudian sekian persen dari situ. Lalu yang berikutnya regressive rate for livestock zakat. Ini adalah zakat yang menurun untuk ternak dengan bertambahnya ternak. Ya. Jadi ini memotivasi daripada peternak untuk meningkatkan usahanya. Ya. Yang berikutnya profit based zakat. Zakat yang dihitung dari profit. Ini untuk zakat perdagangan. Jadi bukan dari omset tapi dari profit. Yang kemudian big portion for infrastructure. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Rasulullah itu di awal-awal itu sudah concern dengan yang namanya infrastruktur sampai zaman Umar bin Khattab. Bahkan sampai di zaman Umar bin Khattab menyuruh perintah kepada gubernur Mesir untuk menggunakan sepertiga pendapatannya untuk pembangunan infrastruktur. Ya, dibangunlah Basrah ketika itu. Ya, pintu masuk barang-barang dari Romawi. Kemudian dibangunlah kota Kufah, pintu masuk barang-barang dari Persia. Dua-duanya merupakan pembangunan infrastruktur. Ya. Yang berikutnya good governance, pengelolaan yang baik. Ya. Di mana di situ sudah mulai ada proporsi antara daerah dengan pusat, ya. Udah mulai ada. Bagaimana pengaturannya, ya. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib sudah dibuat aturan-aturan seperti itu. Ya. Next, saya cuma dikasih waktu berapa menit lagi, 3 menit lagi paling ya. Nah, ini fiscal instrument, ya. Jadi kalau kita lihat Rasulullah ini membuat persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor itu tidak sebatas persaudaraan individu, juga persaudaraan secara ekonomi. Ya, jadi yang punya ladang diserahkan untuk diolah. Ya, bahkan yang punya istri ya. Punya istri kan dinikahkan ya kan. Yang menurut saya amazing itu. Amazing, luar biasa itu. Coba kalau kita pikir kondisi saat ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi itulah kalau sudah iman bicara. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mendistribusikan tanah untuk kaum muhajirin. Ya, membagilah supaya mereka bisa tinggal dengan baik dan juga mendistribusikan 80% daripada harta rampasan perang. Ya. Ini banyak dulu kejadiannya ya, kita menang kemudian harta rampasan perang dibagikan 80%. Ada juga yang diambil sebagai harta negara. Ada juga yang diambil sebagai harta pribadi kemudian diwakafkan ya, seperti tanah Khaybarnya Umar bin Khattab ya. Macam-macam modelnya. Next. Nah, ini yang tiga ya sebagai fiscal instrument mereka. Pertama adalah tax collection, ini adalah kharaj misalnya, kemudian ada jizyah, ya jizyah ini pajak kepala bagi orang yang non muslim ataupun kafir ya, yang ada di bawah perlindungan daripada kaum muslimin. Lalu ada budget management, ini pengaturan manajemen yang baik daripada sisi budgetnya, dan terakhir adalah special fiskal. Ya ini misalnya pemberian bantuan ya kepada beberapa tentara-tentara ya yang perlu disantuni misalnya, itu diberlakukan spesial fiskal seperti ini. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya sebagai pembuka kita lah dalam kita berdiskusi ya. Jadi yang pertama bagian pertama tadi kita sudah bahas pasar dengan segala lika-likunya. Yang kedua ini kita bahas tentang Baitul Mal ya atau keuangan negara ya. Baik, barangkali demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Baik, syukran Ustadz. Baik, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan, ada hadiah menarik dari panitia. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, Ahwat dulu. Ya,
Iya. 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 Iya, baik. Iya. Early ya. Work participation ya, partisipasi kerja. Itu seperti apa? Sederhananya begini dalam Islam. Orang itu dianggap bekerja apabila penghasilannya di atas nisab zakat. Ya. Artinya orang itu dianggap bekerja apabila dia menjadi muzaki. Kalau belum, oh saya udah bekerja tapi masih mustahik. Ah ya, itu belum dianggap bekerja. Ya, karena dia masih mustahik. Ya. Jadi serananya begitu. Nah, kemudian itu diterjemahkanlah berapa jam kerja sehari, itu sudah teknis. Ya, itu sudah teknis. Tapi dalam Islam sederhana saja. Ya, ini hebatnya instrumen zakat ini. Ini banyak berdasarkan segala macam ukuran. Ya. Termasuk juga ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan itu apa sih? Ya, nisab zakat aja. Kalau dia di bawah itu dia miskin. Di atas itu tidak miskin, sudah selesai. UMR juga belum tentu juga. Ya. Batasnya tadi mustahik itu. Berapa mustahik sekarang? Berapa itunya? Nisab zakat. Berapa gram? 85 gram. Sekarang 1 gram berapa? 600. 85 kali 6 berapa? 48, 51. 51 bagi 12. 4 juta ya? 4,3 lah. Ya, kalau gajinya di bawah 4,3 ya masih mustahik. Ya, harus di atas itu. Gitu kira-kira. Ya. Jadi dengan nisab zakat itu mudah, menjadi sederhana. Ya. Baik, ada yang lain? Baik, ada lagi? Ini Mbak. Silakan, Mas. Masih sebentar Mbak ya, masih ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang price mechanism Ya. yang telah dijelaskan oleh Bapak. Menariknya itu agak-agaknya mirip dengan teori invisible hand karena dia tidak dipengaruhi oleh apapun gitu. Iya. Tanggapan Bapak. Iya. Yang kedua tentang good governance. Kalau seandainya Indonesia mampu menerapkan teori ekonomi syariah ya, sebagaimana yang Bapak terangkan itu, kemungkinan perjalanan stabilitas keuangannya mandat. Kalau kita lihat sekarang kan mandat tuh banyak budget hutang yang ditumpuk oleh pemerintah. Nah, kalau diterapkan seperti itu kira-kira mengurangi Mbak atau menyimpang gitu? Iya. Siapa namanya? Halim. Halim. Iya. Jadi berhutang itu boleh, ya. Asal jangan terlilit hutang. Ya kan ada doanya tuh. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doanya tuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada terlilit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Itu konsekuensi itu. Kalau sudah terlilit hutang, dikuasai oleh orang lain. Jadi tidak mandiri gitu. Ya. Nah, berhutang itu boleh, masih dalam batas-batas kewajaran. Ya. Nah, terus tadi yang pertama tadi apa?
Invisible hand. Nah, Adam Smith ini kan tahun 1700-an. Teori ini kan tahun 600-an. Ya. Dan Adam Smith ini seorang pendeta. Dan dia mempelajari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Jadi saya punya asumsi sangat mungkin kalau Adam Smith mendapatkan ide ini daripada Islam. Ya. Dan memang betul Adam Smith maksudnya adalah seperti itu. Adanya tangan-tangan yang tidak kelihatan, adanya mekanisme yang dibentuk ya oleh ekonomi itu untuk menciptakan sebuah harga. Ya. Cukup, ada lagi? Cukup Mas Alim? Oh, Oke, ada cukup, Mbak Ustaz. Ada lagi? Enggi. Iya, begini ya. Memang pajak itu di awal-awal Islam, pajak itu terbatas pada kharaj, pada pajak tanah, jizyah, pada pajak kepala yang non muslim. Kemudian humus ini pada pajak biaya masuk. Terbatas 3 itu saja. Ya. Nah, tetapi dengan pengelolaan negara yang modern, ya, pajak itu kemudian menjadi tidak bisa terhindarkan lagi, harus dipungut. Ya, karena kebutuhan semakin besar, kebutuhan untuk mengelola negara semakin besar, sehingga pajak kemudian perlu untuk dipungut daripada rakyat. Dan di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Haramain, ini ada gurunya Imam Ghazali, Imam Haramain mengatakan ketika pajak ini dipungut dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, ya, kedaulatan negara, kestabilan negara, maka itu termasuk upaya-upaya untuk melindungi syariah. Ini menarik ini, ya. Tetapi kata Imam Haramain itu, peruntukannya itu haruslah diperhatikan betul, yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Itu dia. Ya. Jadi kalau pandangan saya, pajak itu boleh dipungut. Ya, untuk digunakan semaksimalnya kepentingan rakyat. Misalnya membangun pertahanan negara, hankam. Ya, karena dalam hadis juga ada hadis yang mengatakan ada pungutan siwahu zakat selain daripada zakat. Apa itu ya? Pajak tadi. Boleh. Ya. Ketika negara butuh, uang tidak ada, boleh diambil dari orang-orang kaya. Nah itu ya. Cuman pajak itu ya harus selektif juga. Jangan orang-orang miskin juga dipungutin pajak. Harus diambil dari orang-orang kaya saja. Ya. Kira-kira begitu konteks pajak tadi. Ya. Baik. Cukup? Cukup ya. Ada satu lagi mungkin. Kalau sudah mungkin ada satu Ustadz yang tinggal. Tadi bicara masalah gharar Ustadz ya. Ketidakjelasan Ustaz ya. Nah, sedangkan saat ini marak bisnis online segala macam. Mengenai PO Ustaz, sebenarnya apa hukumnya PO Ustaz? Purchasing order. Pre-order. Ah, ya. Ya, jadi pre-order ini kan satu model transaksi di zaman modern. Ya, yang penting nih barangnya jelas, oke, speknya jelas, oke, misalkan handphone warnanya apa, mereknya apa, jenisnya apa, jelas ya.
barang jelas, spek jelas, kemudian harganya jelas, ya, kemudian pengirimannya bisa dilakukan, ya. Ini yang jualan online semua nih soalnya. Jadi semangatnya gitu ya. Selagi 4 ini ada, no problem, silakan. Tetapi ada hak khiyar. Apa itu? Makanya jangan lu senyum. Hak khiyar ini adalah hak mengembalikan barang, ya, hak mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Itu. Wah, kalau gitu kita rugi dong nanti nih. Ya, PO ini nanti kalau barang-barang dikirim balik lagi, kapan dagangnya kan gitu ya. Nah, makanya ada perjanjian, ya kan? Ada akta pembelian lah minimal atau akta pemesanan. Itu yang kita pakai sebagai ukuran, acuan kesepakatan tadi. Ya. Jadi jual beli online itu sudah tuntutan zaman, nggak bisa kita hindarkan itu. Ya. Yang penting tadi itu jangan menzolimi antara dua belah pihak, baik itu menzalimi penjual atau menzalimi pembeli. Itu yang nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Dah, senang ya yang jual online ya. Alhamdulillah. Jawabannya halal Ustaz ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu insya Allah gamisnya laku semuanya ya. Oke, ada hadiah tadi. Berapa tadi? Ahwat 2 ya. Baik, mungkin cukup Ustadz. Terima kasih. Tadi intinya dari Ustadz Hendri Tanjung sudah memberikan inti sari dalam berbisnis dalam Islam. Jangan ada dusta di antara kita atau penjual pembeli. Kalau kita bahaya, soalnya udah milik orang lain semuanya ini ya. Oke, mungkin itu aja Ustadz yang bisa kita dapat pada malam hari ini. Mungkin di kemudian hari kita bisa berkumpul lagi di sini. Dan untuk teman-teman jangan lupa kami infokan lagi 7 April 2019 Putihkan Senayan. Dan untuk Ustadz insya Allah ada plakat dari panitia dengan Andres, tafadhol. Yang tadi bertanya bisa foto bareng Ustadz, silahkan. Kalau berminat atau pengen nih ada dokumentasinya bersama Ustadz Hendri Tanjung, silakan Mas Alim. Ustadz ada mau foto Ustadz? Silakan. Masya Allah. Baik, sebelumnya kita tutup majelis ilmu kita kali ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul